laki-laki dan siapa yang pantas untuk berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Hari ini ada yang tidak datang? Ada. Siapa? Berapa orang? 2. Siapa? Dengan Piano. Piano dengan. Sekarang kita nyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapa yang mau pimpin lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Silakan. ada 7 kebiasaan. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Sudah, silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu tanya dulu, apa kesepakatan kita selama ini kalau kita mengikuti pelajaran? Ya, silakan, Yani. Mengacungkan tangan saat ingin berbicara. Iya, harus mengacungkan tangan kalau ingin Berbicara. Bisa silakan. Menghormati guru atau teman yang sedang berbicara. Iya, menghormati teman dan guru yang sedang berbicara. Apalagi, ya, Nira silakan. Tidak membuang sampah saat pelajaran. Kita tidak boleh membuang sampah saat pelajaran. Artinya tunggu, kalau kita ada sampah berarti tunggu istirahat dulu. Sampahnya dibuang ke tempat sampah. Masih ingat itu? Masih, Bu. Ingat. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Apakah kalian siap belajar? Siap, Bu. Perhatikan berikut ini. Kalau 1 liter bensin seharga Rp13.000, berapa harga 2 liter bensin? Ya, Merah silakan. Rp26.000. Berapa? Rp26.000. Rp26.000. Bagaimana caranya, Merah? 13.000 ditambah 13.000. Atau 13.000 kali 2. 13.000 kali 2. 13.000 kali 2 atau 2 kali 13.000? 2 kali 13.000. 2 kali 13.000. sama dengan 26.000 rupiah. berapa harga 2 liter bensin? Harga 2 liter bensin adalah Rp26.000. Benar tidak jawabannya, Merah? Benar, Bu. Tangan untuk Merah. Yang berikut lagi. Bagaimana kalau kita ingin tahu harga per liter dari 5 liter bensin yang harganya Rp65.000? Bagaimana caranya? Hanya menanyakan caranya. Ya, Misa silakan. 65.000 bagi. Iya, tepuk tangan untuk Misa. Untuk mengetahui harga 1 liter bensin, caranya 65.000 bagi 5. Baru dapat berapa harga per 1 liter. Jadi itulah materi yang kita belajar hari ini, yaitu tentang rasio satuan. Tujuannya menentukan rasio satuan dengan benar. Pertama, kalian harus dapat menghitung harga satuan dari suatu penawaran dengan benar, menggunakan perbandingan antara total harga dan jumlah barang. Yang kedua, sebentar, kalian harus dapat membandingkan 2 atau lebih rasio satuan untuk menentukan penawaran yang lebih hemat secara logis dan tepat. Mengerti? Sekarang untuk memahami materi, kita simak video berikut. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ibu dan Anika berkunjung ke toko bibit tanaman obat.
Ada 2 paket jenis tanaman obat yang dijual di toko tersebut. Paket 5 berisi 5 buah jahe dengan harga Rp58.000. Paket 3 berisi 3 buah jahe dengan harga Rp37.500. Apabila Anike ingin membeli bibit jahe dengan harga paling murah, manakah paket yang harus dibeli oleh Anike? Mari kita bantu Anike menentukan pilihannya. Untuk mengetahui mana harga yang lebih murah, maka kita tentukan dulu rasio tiap paket pada penjualan jahe tersebut. Kita gunakan rasio banyak jahe terhadap harga jahe dengan menggunakan tabel rasio berikut ini. Rasio paket 5, banyak jahenya adalah 5 dan harga jahenya adalah Rp58.000. Kita tentukan rasio satuannya. Untuk mengetahui harga satuan dari jahe tersebut, kita bagi kedua bilangan dengan angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 58.000 dibagi 5 hasilnya 11.600. Selanjutnya rasio paket 3. Banyak jahe adalah 3 dan harga jahe adalah Rp37.500. Kita tentukan pula rasio satuannya dengan cara kedua bilangan kita bagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 37.500 dibagi 3 hasilnya 12.500. Selanjutnya kita bandingkan rasio satuan pada rasio paket 5 dan rasio paket 3. Rasio satuan pada paket 5 yaitu 1 berbanding 11.600. Jadi harga satu jahe pada paket 5 adalah Rp11.600. Sedangkan rasio satuan dari paket 3 1 berbanding 12.500. Jadi harga satu jahe pada paket 3 adalah Rp12.500. Kesimpulannya, jika Anike ingin membeli bibit dengan harga yang lebih murah, maka paket yang dipilih adalah paket yang berisi 5 bibit jahe. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Simak baik-baik. Sudah, Bu. Kita mulai dari masalah pertama. Di sini ada 2 paket jahe, paket 5 dan paket 3. Sekarang kita mencari harga persatuan. Tadi caranya bagaimana? Misalnya untuk paket pertama. Rp58.000 dibagi 5. 5 dibagi 5 dulu. 5 bagi 5 sama dengan 1. Setelah itu Rp58.000 dibagi 5. Berarti sudah paham caranya? Berarti yang kedua, paket 3. Untuk mendapat harga satuannya, caranya? Ya, Christine. Rp37.500 dibagi 3. Rp37.500 dibagi 3. Yang lain lagi untuk mencari rasio satuan tadi. Ya, coba dari Nera. 3 berbanding Rp37.500. 3 berbanding Rp37.500. 3 bagi 3 bagi 3 dulu. 3 bagi 3 sama dengan 1. Setelah itu 37 dibagi 3. Coba kita lihat yang ini. Ulang lagi. Ini 5 dibagi 5. Terus 58 dibagi 5. Begitu juga untuk yang pakai 3. Kalau kita tulis seperti ini ya. 3 dibagi 3. 3 bagi 3? 1. Terus? 37.500 dibagi 3 juga. Itu yang dapatnya berapa? 12.500. 12.500. Bisa paham? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang perhatikan brosur harga
di toko yang terakhir. Harga krayon paling murah dijual di mana? Apa? Berarti kalau mau beli krayon kita ke mana? Toko Surya. Kita harus ke toko Surya. Sudah bisa paham? Sudah bisa paham? Ada pertanyaan? Tidak. Kalian tadi apa itu rahasia satuan? Silakan. Perbandingan satuan. Kita mencukupkan. Ya. Kurang 4. Mencari satuan sebuah angka atau nilai. Tepuk tangan untuk Pei. Yang lagi. Ya, silakan. Perbandingan suatu benda atau lebih ya. Tepuk tangan untuk Ape. Yang lain lagi masih ada? Hah? Ya. Pengertian rasio satuan. Silakan amati videonya. Rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari dua kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Setiap rasio dapat diubah menjadi rasio satuan. Ya. Sudah paham? Rasio satuan tadi, jika salah satu kuantitasnya jumlahnya 1, misalnya tadi Rp50.000 untuk 4 pensil, maka untuk 1 pensilnya sama dengan berapa rupiah? Rp12.500 untuk 1 pensil, atau Rp12.000 berbanding 1. Itulah yang disebut dengan rasio satuan. Sudah paham semua? Ya, silakan kerja tugas kalau gitu. Sebelum kita kerja tugas, saya akan bagi kalian ke beberapa kelompok dulu ya. Dalam satu kelompok sebentar ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Yang ketuanya merah, kelompok 1, kelompok 2-nya Christine, kelompok 3-nya Talib, kelompok 4-nya Bella. Ya, silakan. Sekarang kalian akan kerja dalam kelompok mengerjakan LKPD. Pertama, perhatikan langkah-langkah kerjanya. Baca dulu petunjuknya. Petunjuk kerjanya. Silakan. Ya, saya beri kesempatan. Siapa yang mau maju untuk presentasi pertama? Kelompok 3. Setuju kelompok 3?
Setuju. Satu kelompok. Produk susu kotak toko asli 24.000 bagi 6 sama dengan Rp4.000. Susu kotak di toko Indah Rp37.000 bagi 10 sama dengan Rp3.700. Produk sabun mandi di toko asli Rp15.000 bagi 4 sama dengan Rp12.500. Sabun mandi di toko Indah Rp26.400 bagi 8 sama dengan Rp3.300. Penawaran yang lebih hemat adalah jika kita ingin membeli susu kotak, sebaiknya kita membeli di toko Indah dan sabun di toko Indah juga. Alasannya karena kita berbelanja susu dan sabun di toko Indah karena susu dan sabun yang lebih murah berada di toko Indah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok berada. Ya, bagaimana kelompok lain? Sudah dengar? Bagaimana menurut kelompok lain? Mungkin ada tanggapan atau kasih masukan atau perbaikan? Mungkin ada jawaban yang tidak sama. Silakan, kelompok mana? Ya, silakan bilang. Kelompok 2. Kami kurang setuju dengan pertanyaan yang nomor sabun mandi Coba cek baik-baik. Ya, sabun mandi. toko asli Ya. Terus? Rp15.000 dibagi 4 sama dengan Rp3.350. 15.000 dibagi 4 sama dengan kelompoknya Mesa tadi sama dengan berapa? 12.500. Menurut Bella, kelompok 3 2 berapa? 3.750 rupiah. Kita cek sama-sama. Kita cek sama-sama. Ya, silakan duduk. 15.000. Ada berapa sabunnya? 4. Berarti bagi 4. 1 bagi 4 0 kali 4 sini 12 bagi 4 3 kali 4 12. terus 15, 12, sisa 3, ya 30 bagi 4 7, 7 kali 4 28, 28 terus 30 kurang 28, sisa 2, 20 bagi 4 5, 5 kali 4 20, sisa 0, 0 bagi 4 0, 0 kali 4 0, berarti 3.000. 750. Jawaban kelompok berapa yang benar? Kelompok 4, Kelompok berapa? 4. Tangan untuk kelompok 4. Jadi ada koreksi dari kelompok 4. Mereka kurang setuju untuk harga sabun di toko asli. Harga per buahnya harusnya Rp3.750. Bagaimana kelompok 2, kelompok 3? Terima tidak koreksinya? Oke, ada keliru di cakarnya hitungnya. Yang lain lagi, ada lagi? Untuk kelompok 3 tadi. Sudah pas semua? Yang lain sudah pas? Sekarang kita lanjut ke nomor 2, soal nomor 2. Silakan siapa yang mau maju untuk soal nomor 2? Ya, kelompoknya Nera. Tepuk tangan untuk kelompok Nera. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Produk beras 5 kg. Penawaran toko asli 4. Harga per satuan Rp248.000 bagi 4 sama dengan Rp62.000. Produk beras 5 kg. Penawaran toko Indah. Harga per satuan Rp180.000 bagi 3 sama dengan Rp50.000. Produk minyak goreng 1 liter. Penawaran toko
toko asli. Harga persatuan 29.000 bagi 2 sama dengan 14.500. Produk minyak goreng 1 liter. Penawaran toko Indah. Harga persatuan 42.000 bagi 3 sama dengan 14.000 rupiah. Penawaran yang lebih hemat adalah di toko asli. Alasannya karena di toko asli barangnya lebih murah dan lebih menghemat uang. Maka sebaiknya kita membeli barang di toko asli. Ya, tangan kelompok lain. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Dari kelompok mana? Ada ya, dari kelompok Kristen. Silakan. Kami kurang setuju dengan penawaran yang lebih hemat karena penawaran di toko asli lebih mahal dibandingkan penawaran di toko Indah. Ya. Kurang setuju dengan toko yang menjual barangnya paling murah. Yang menurut kelompoknya Kristen yang paling murah di mana? Di toko Indah. Di toko Indah. Kelompoknya Nera dibelinya di toko mana? Toko asli. Toko asli. Sekarang kita cek sama-sama. Benar tidak yang murahnya di toko Indah atau toko asli? Berasnya berapa di toko Indah? 60.000 rupiah. 60.000 rupiah. Di toko aslinya? 62.000 rupiah. Mana yang murah? Toko Indah. Harusnya di toko Indah. Benar tidak koreksinya? Terima tidak koreksinya? Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Kristen. Yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Koreksi yang lain lagi dari kelompoknya Bella. Silakan. Untuk koreksi. Oh iya, sama dengan mereka, sama koreksinya di kesimpulannya, alasannya. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi dari LKPD tadi kita sudah belajar bagaimana kita menghitung harga barang persatuan. Ya. Sudah mengerti tadi cara mencari harga persatuan? Sudah. Itulah salah satu dari rasio satuan. Terus mengapa kita harus menghitung harga satuan sebelum membeli barang? Acungkan tangan yang tahu. Ya, silakan Bella. Supaya kita tidak rugi. Apalagi yang lain? Silakan, Yani. Supaya lebih menghemat uang. Supaya lebih menghemat uang. Siapa yang mau boros? Tidak ada. Supaya saling hemat. Ada lagi? Ada? Itu saja. Ya. Mengapa kita perlu menghitung harga satuan? Supaya kita bisa membandingkan mana yang murah, mana yang mahal. Baru kita hemat. Cari harga barang yang murah. Bagaimana cara kamu menentukan pilihan terbaik dalam berbelanja? Dengan membandingkan harga satu-satu. Ya, satu-satu. Ya, Sela. Dengan membandingkan harga persatuan. Dengan membandingkan harga persatuan. Pernah tidak kalian dalam kehidupan sehari-harinya mengalami hal yang sama, membandingkan harga barang? Pernah? Pernah tidak? Pernah, Bu. Ya. Contohnya siapa? Ya, Bella silakan. Harga berpoin. Harga berpoin. Terus mana? Harga satu berpoin yang sama harganya 2.000 rupiah. Terus? Di toko B harga berpoin yang sama harganya 3.000 rupiah. Oh iya. Di toko A harganya 2.000 rupiah. Rupiah. Toko A itu di mana letaknya? Di dekat rumah kan? Iya, toko kios yang dekat rumah harganya 2.000 rupiah. Terus di tempat yang lain lagi harganya 3.000 rupiah. Kalau kita orang cerdas maka harus kita bandingkan harga. Yang harga berapa yang murah? 2.000 rupiah. Kalau begitu kita beli yang mana? Yang 2.000 rupiah atau yang 3.000? 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Sudah paham itu rasio satuan? Sudah, Bu. Jadi apalagi masalah dalam
Ini kelas berapa itu? Kelas 5. Kelas 5. Skala itu juga cara hitungnya seperti rasio satuan. Apalagi selain skala? Ya, kecepatan. Kecepatan juga kita menggunakan rasio satuan. Menghitung misalnya berapa kecepatan yang saya tempuh dalam 1 jam. Berapa kecepatan yang saya tempuh dalam 1 menit. Bisa juga berapa kecepatan yang saya tempuh dalam 1 detik. Cepat sekali latihnya. Itu per detik juga bisa. Per satu satuan waktu. Sudah paham itu? Sudah. Ya. Nanti habis ini kita akan mengerjakan soal evaluasi. Sebelum kerja soal evaluasi, saya beri kesempatan. Mungkin ada yang belum mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Berarti sudah paham semua cara menghitung rasio satuan? Sudah. Sudah paham semua? Sudah. Baik, sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, kita SBQ dulu. Silakan berdiri, kita goyang sama-sama.
supaya tidak rugi dan apa tadi? Belanja cerdas. Itu manfaatnya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Salam Maria, Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu